Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda hari ini? Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekan kemarin Ananda sudah menyimak kisah tentang Nabi Adam ya. Pekan ini kita lanjutkan kisah Nabi berikutnya, yaitu Nabi siapa? Nabi Idris alaihi salam. Benar ya. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari generasi Nabi Adam. Nabi Idris lahir di wilayah yang bernama Babilonia. Nama wilayahnya apa? Tempat Nabi Idris lahir? Babilonia. Babilonia ini ketika zaman dulu adalah kota yang sudah megah, kota yang sudah termasuk makmur. Nah, Babilonia ini kalau sekarang kita kenal istilahnya dengan negeri Irak. Nabi Idris tumbuh menjadi anak yang sangat rajin belajar. Kemanapun Nabi Idris pergi, Nabi Idris selalu membawa lembaran-lembaran yang berisi tentang ajaran Nabi Adam dan Nabi Sis. Lembaran-lembaran ini disebut dengan Sohifah. Disebut dengan apa Ananda? Iya, Sohifah. Berisi tentang ajaran-ajaran dari Nabi Adam dan Nabi Sis alaihissalam. Kemanapun, dimanapun, dan kapanpun Nabi Idris selalu membaca itu. Nabi Idris adalah anak yang rajin belajar dan juga pandai. Sehingga pada saat itu Nabi Idris menjadi termasuk orang yang terhormat karena memiliki pengetahuan yang luas, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Nabi Idris juga sangat pintar menghitung. Bahkan saat itu Nabi Idris sudah bisa membuat kalender, bisa membuat penanggalan. Karena Nabi Idris juga belajar tentang ilmu astronomi atau ilmu perbintangan ya. Jadi Nabi Idris mengamati kok siang dan malam itu berganti ya. Kenapa ketika malam di langit ada benda-benda bercahaya, yaitu bintang. Nah, Nabi Idris bisa membuat kalender. Jadi kalau nanti anak-anak di kelas 6 belajar tentang kalender, tentang penanggalan, itu ada orang Romawi yang menemukan kalender ya, namanya Kaisar Julius Caesar. Padahal ribuan tahun sebelum itu Nabi Idris sudah bisa membuat kalender. Selain bisa membuat kalender, mengetahui tentang penanggalan, Nabi Idris dengan kepandaiannya dalam menghitung, saat itu orang-orang bingung cara menentukan takaran atau menentukan ukuran. Nah, di saat itulah Nabi Idris bisa menemukan timbangan. Jadi, orang pertama yang bisa membuat timbangan dan menemukan timbangan adalah Nabi Idris alaihi salam. Saat itu orang berpakaian ala kadarnya. Dengan kepandaian yang dimiliki oleh Nabi Idris menemukan cara membuat kain dan cara menjahit pakaian. Hebat sekali ya Nabi Idris ya. Allah memberikan kita otak untuk kita berpikir. Nah, jika kita rajin belajar, kemudian sering berpikir, maka insya Allah kita sudah termasuk menjadi orang-orang yang bersyukur. Karena mensyukuri nikmat yang Allah berikan, yaitu salah satunya digunakan. Allah sudah memberikan kita jasmani yang sehat, badan yang sehat, maka kita harus rajin belajar dan rajin beribadah seperti Nabi Idris alaihi salam. Nah, tadi ya Nabi Idris bisa membuat kalender, mengetahui tentang penanggalan, kemudian menemukan timbangan, ya, menentukan takaran. Kemudian Nabi Idris juga menemukan cara membuat kain dan bisa menjahit. Itu Nabi Idris. Ada hal lain, hal hebat yang dimiliki oleh Nabi Idris. Kira-kira ada yang tahu kalian hal hebat apa yang dimiliki oleh Nabi Idris? Nah, suatu hari di tempat Nabi Idris tinggal, datang para perampok. Ananda tahu ya perampok ya? Iya, penjahat. Mereka ingin merampok harta-harta warga, barang-barang milik warga. Kemudian tidak ada satupun warga yang berani untuk menghalangi perampok itu. Namun ada seorang pemuda yang berani melawan perampok, bahkan melawan para perampok tersebut dan mengalahkannya. Nah, dia adalah Nabi Idris alaihissalam.
karena keberaniannya Nabi Idris kemudian mendapatkan julukan singa yang sangat pemberani atau yang disebut dengan Asadul Usad. Apa artinya Asadul Usad? Singa yang sangat pemberani. Nah, singa kan hewan yang pemberani ya. Nah, tidak ada singa yang takut ya. Nah, kemudian tadi karena kepintaran, kepandaian ya, karena kecerdasan, kemudian keberanian, juga sifat Nabi Idris yang bijaksana, akhirnya Nabi Idris oleh Allah diangkat menjadi nabi. Oleh Allah, Nabi Idris diutus untuk berdakwah kepada kaumnya. Nah, kaumnya Nabi Idris itu mereka adalah kaum yang menyembah api. Namun, sayangnya dakwah Nabi Idris itu ditolak oleh kaumnya. Ananda tahu dakwah artinya apa? Nah, dakwah itu artinya mengajak kebaikan, mengajak untuk menyembah Allah. Namun, kaum penyembah api tersebut tidak mau mengikuti Nabi Idris. Padahal Nabi Idris sudah mengajak mereka siang dan malam, baik secara bersembunyi maupun terang-terangan, baik secara halus maupun menyegera untuk beribadah kepada Allah. Namun mereka tetap menolak. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi Idris dan pengikutnya, saat itu pengikutnya sedikit ya, untuk mereka berhijrah atau berpindah dari Babilonia berpindah ke Mesir. Jaraknya jauh apa tidak Ustazah? Sangat jauh ya, karena saat itu ditempuh dengan jalan kaki. Oh ya Ustazah lupa, Nabi Idris juga saat itu menjadi orang pertama yang bisa mengendarai kuda. Nah, jadi orang pertama yang bisa menjinakkan kuda, mengendarai kuda adalah Nabi Idris. Hebat ya Nabi Idris ya. Nah, ketika mereka hijrah ke Mesir, nah Allah mengaruniai Nabi Idris dan para pengikutnya, negeri Mesir itu menjadi negeri yang makmur. Nah, Allah berkahi negeri tersebut. Sementara para kaum yang menyembah api, Allah beri azab, beri hukuman karena mereka durhaka kepada Allah. Mereka tidak mau menyembah Allah. Kira-kira azab apa yang Allah berikan kepada kaum penyembah api? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Iya, Allah menghukum mereka dengan memberikan kemarau, musim kemarau, ya, kemarau yang berkepanjangan. Anda tahu kemarau itu apa? Iya, Allah tidak menurunkan hujan, ya, sampai bertahun-tahun sehingga banyak tanaman yang mati, hewan ternak yang mati, dan para kaum penyembah api itu juga, iya, ikut binasa, ikut meninggal. Itu hukuman bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Sementara orang-orang yang beriman kepada Allah, para pengikut Nabi Idris, Allah muliakan, Allah berkahi. Nah, makanya kita ketika ada hujan, kita tidak boleh mengeluh, harus bersyukur. Anda masih ingat kan doa saat turun hujan? Coba kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya, semoga hujannya menjadi berkah, tidak boleh mengeluh ya. Nanti kalau ada hujan, ya hujan. Padahal hujan itu adalah bukti rahmat Allah yang diturunkan ke bumi sehingga tanaman menjadi tumbuh, hewan-hewan ternak memiliki makanan ya. Kalau tidak ada hujan, tidak ada tanaman, misalnya kambing, sapi, ayam, nah mereka akan kekurangan makanan. Padahal kita makan kadang-kadang dari hewan tersebut ya. Nah, ketika sudah sampai di Mesir, nah suatu hari Nabi Idris kedatangan tamu istimewa. Siapakah tamu itu? Mari kita cari tahu ya. Nah, satu hari Nabi Idris kedatangan tamu. Nah, Nabi Idris merasa heran karena tamu yang datang ini bajunya kelihatan bersih, wajahnya, tubuhnya kelihatan bugar, tidak nampak bahwa orang ini telah melakukan perjalanan jauh. Padahal seharusnya kalau misal dia habis perjalanan jauh, pasti bajunya terlihat kotor, wajahnya lelah, penuh keringat, apalagi melewati gurun pasir. Nah, tamu ini tidak terlihat kelelahan. Nah, sementara Nabi Idris bertanya kepada orang-orang sekitar, apakah orang-orang di sini kenal dengan tamu tersebut, dengan tamunya Nabi Idris? Kata para tamu, kata para tetangganya Nabi Idris, mereka tidak mengenal tamu tersebut. Nah, jadi Nabi Idris heran, jika memang tamu ini adalah orang sekitar, seharusnya warga sekitar kenal. Karena kelihatannya dia hanya perjalanan di sekitar. Tapi orang sekitar tidak kenal, berarti dia orang jauh. Sementara kalau dia orang jauh,
dia tidak terlihat setelah melakukan perjalanan jauh. Nah, kemudian tamu tersebut meminta izin kepada Nabi Idris untuk tinggal di situ. Tamu tersebut mengatakan dia ingin belajar ilmu dengan Nabi Idris, ya. Nah, menginaplah di situ tamunya, di tempat Nabi Idris. Nah, Nabi Idris kemudian memberikan suguhan makanan kepada tamu tersebut. Karena kalau ada tamu, kita sebaiknya memberikan suguhan, ya, memberikan makanan, minum. Nah, Nabi Idris kemudian ketika malam hari, Nabi Idris coba istilahnya mengamati tamu tersebut. Dan yang membuat Nabi Idris kembali tambah heran adalah sepanjang malam tamu tersebut tidak terlihat beristirahat. Maksudnya kalau malam kan kita tidur, ya. Nah, tamu dari Nabi Idris itu sepanjang malam tidak tidur. Dia justru beribadah. Nah, Nabi Idris makin heran. Nah, kemudian tamu tersebut ketika pagi harinya, Nabi Idris menanyakan, "Anda ini siapa? Orang mana? Saya merasa tidak mengenal Anda, warga sekitar tidak mengenal Anda." Nah, kata tamu tersebut, "Saya sebenarnya adalah utusan Allah." Nabi Idris kaget. Nah, berarti Anda itu siapa? Nah, saya adalah malaikat. Malaikat siapa? Nah, malaikat tersebut ternyata malaikat Israel. Nabi Idris itu awalnya diam saja, tapi karena saking penasarannya, makanya Nabi Idris itu bertanya. Karena ketika sore diberi makanan, tamu tersebut tidak mengambil makanan. Malam harinya juga tidak dimakan, bahkan tidak istirahat. Pagi harinya makanannya juga tetap utuh. Karena ternyata tamu tersebut adalah seorang malaikat Israel. Anda tahu malaikat Israel tugasnya apa? Nah, kalau belum tahu nanti kita cari tahu, ya. Nah, kemudian Nabi Idris kemudian tanya kepada malaikat Israel, "Anda di sini diutus oleh Allah untuk apa?" Nah, jawaban malaikat Israel, "Saya diutus Allah ke sini menemui Anda untuk mengajak Anda jalan-jalan." Senangnya, ya, diajak jalan-jalan. Nah, kira-kira malaikat Israel mengajak Nabi Idris jalan-jalan kemana, ya? Nah, ternyata tujuan pertama jalan-jalannya adalah ke neraka. Mengerikan, ya, diajak jalan-jalan ke neraka. Ada yang mau diajak jalan-jalan ke neraka? Tidak mau, ya. Nah, kemudian Nabi Idris diperlihatkan oleh Allah neraka. Kira-kira neraka bentuknya seperti apa, ya? Iya, panas sekali di sana. Dan Nabi Idris melihat ada orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang yang tidak menyembah Allah itu, mereka tubuhnya sedang dipanggang, dibakar di api. Kulitnya melepuh, terbakar. Nah, kira-kira kalau terkena api, itu tertawa atau menangis? Mereka menjerit-jerit kesakitan, meminta ampun kepada Allah supaya mereka diampuni, supaya mereka diberi kesempatan hidup lagi di dunia, agar bisa bersedekah, agar bisa menyembah Allah. Tapi ampunan Allah sudah terlewat, karena mereka sudah diberi kesempatan saat hidup, tapi tidak digunakan. Makanya kita yang masih hidup, yang masih sehat, gunakan kesempatan untuk beribadah, untuk berbuat baik, untuk menyembah kepada Allah. Juga tidak boleh berani kepada orang tua, tidak boleh membentak orang tua, dosanya sangat besar, ya. Nah, kemudian setelah ditambahkan neraka, Nabi Idris berdoa, "Ya Allah, semoga anak cucu keturunanku tidak ada yang nanti masuk ke tempat seperti ini." Nabi Idris berdoa supaya umat Islam itu tidak dimasukkan ke dalam neraka. Nah, kemudian setelah jalan-jalan ke neraka, malaikat Israel mengajak Nabi Idris ke tempat berikutnya. Kira-kira tujuan berikutnya itu apa? Nah, tujuan berikutnya adalah Nabi Idris diajak jalan-jalan ke surga. Ketika Nabi Idris melihat surga, Nabi Idris begitu takjub. Subhanallah, sungguh ini adalah tempat yang indah. Semoga umatku kelak nanti berada di tempat seperti ini. Itulah doa Nabi Idris. Kemudian malaikat pun mengamini. Amin. Begitu kata malaikat. Nah, karena melihat keindahan surga yang begitu indah. Di surga banyak istana yang lebih megah daripada istana di dunia. Taman-taman, sungai-sungai yang mengalir, ya. Pemandangan yang sangat indah, hijau, bunga berwarna-warni. Itulah keindahan surga, tempatnya sejuk. Nah, oh iya, Ustazah lupa menceritakan bahwa sebelum Nabi Idris diajak jalan-jalan oleh malaikat Israel, ya. Nah, begitu tahu bahwa yang datang adalah malaikat Israel, Nabi Idris langsung bertanya kepada malaikat, "Jika Anda adalah malaikat Israel yang diutus Allah untuk menemuiku,
Apakah berarti ajalku sudah dekat? Apakah berarti tandanya engkau kesini akan mencabut nyawaku saat ini juga? Nah, apa kata malaikat Israil? Belum. Nah, saya tidak akan mencabut nyawa Anda saat ini. Nah, ternyata malaikat Israil itu adalah tugasnya mencabut nyawa. Nah, tapi saat itu malaikat Israil merasa tidak tega kalau harus mencabut nyawa Nabi Idris. Karena Nabi Idris adalah orang yang sangat baik, orang yang pemberani, orang yang pandai, ya. Nah, ketika menjamu tamu, menjamu dengan sangat baik. Nah, tapi karena perintah dari Allah, malaikat Israil harus mencabut nyawa Nabi Idris, maka malaikat tetap patuh. Nah, tidak melawan. Kapan malaikat Israil mencabut nyawa Nabi Idris? Setelah Nabi Idris pulang dari surga. Begitu setelah mereka melakukan perjalanan dari surga, akhirnya malaikat Israil mencabut nyawa Nabi Idris. Kemudian Nabi Idris pun wafat dalam keadaan beriman. Masya Allah, luar biasa sekali ya Nabi Idris ya. Banyak hal yang harus kita contoh dari Nabi Idris. Yang pertama ya, harus menjadi orang yang rajin belajar ya. Nah, kemudian orang yang mau berpikir, tidak mudah menyerah. Kemudian orang yang rajin membantu orang lain juga ya, itu Nabi Idris. Kemudian Nabi Idris orang yang sangat bijaksana, ramah kepada orang, mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Itu tadi kisah tentang Nabi Idris. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari Ustazah. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, rajin cuci tangan pakai sabun, dan jangan dulu bepergian keluar kota ya. Nah, tetap di rumah ya, belajar di rumah. Dadah.